pertama saya merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang tidak bisa untuk tidak saya syukuri, sebuah nikmat dan karunia yang sangat besar karena datangnya tak disangka-sangka dan pada timing yang sangat istimewa, yaitu pada akhir bulan Ramadan. Modalnya hanya sebuah doa yang membuat hati ini semakin yakin dan merasa kalau Allah sudah memihakmu, dunia bisa apa? Sebuah kenyataan yang sangat menampar saya waktu itu, karena ternyata modal utama saya untuk berangkat bukan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Saiful Anas. Aktivitas sehari-hari sebagai TKI alias tukang kaos Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya melaksanakan umroh pertama saya pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Sepulang umroh, saya merasakan sebuah penyesalan yang cukup dalam. Menyesal karena kenapa baru kemarin saya berangkat umroh, padahal sebenarnya saya juga punya kesempatan untuk berangkat lebih cepat, dimana kurang lebih 3 tahun yang lalu ketika awal berdirinya Ufuk, itu teman-teman Ufuk sempat mengajak anak-anak muda termasuk saya untuk ta'awun, saling tolong menolong, bagaimana kita bisa berangkat umroh dengan mudah dan murah dengan cara menabung bersama-sama. Cuman waktu itu karena mungkin pikiran saya yang belum pas, belum ketemu, waktu itu saya masih berpikir bahwa umroh itu yang utama adalah kesiapan biaya. Jadi ketika diajak teman-teman Ufuk waktu itu, ya saya juga sudah berusaha untuk mengumpulkan uang, tapi alhamdulillah qadarullah setiap bulan itu tidak ada uang yang numpuk, tidak ada uang yang ngumpul untuk ditabung untuk umroh. Hingga akhirnya saya melihat sendiri bagaimana teman-teman saya itu bisa berangkat, sementara saya tidak bisa karena saya mundur alon-alon waktu itu. Saya setiap bulan tidak bisa mengumpulkan uang, akhirnya saya malu ketemu mereka, akhirnya saya menghilang pelan-pelan dan tak bisalah saya berangkat umroh bersama mereka. Hingga beberapa tahun kemudian ketika pandemi itu datang, akhirnya saya mulai bergabung dengan mereka. Sama teman-teman itu kita buat salah satunya ya ikut mendirikan unit bisnis merchandise sebagai ikhtiar waktu itu untuk bertahan di masa pandemi. Ufuk waktu itu sudah vakum ketika pandemi, udah vakum. Akhirnya aktivitas kita waktu itu digeser, dan salah satunya dengan mendirikan merchandise itu sebagai aktivitas alternatif ketika Ufuk itu vakum. Lalu sekitar di tahun 2021 akhir, geliat umroh new normal itu mulai kelihatan, mulai disonding-sondingkan, dan teman-teman yang dulu tergabung dalam Ufuk juga mulai sonding-sonding tentang kemungkinan untuk umroh lagi.
Nah, pada bulan Desember, saya ingat pada bulan Desember 2021, nah, pimpinan kami di grup, kepala suku kami di grup Al-Falah itu kita ngumpulkan semua tim untuk isinya adalah silahkan diisi target atau pencapaian pribadi yang ingin diraih pada tahun 2022. Pertanyaan cuma simpel, tahun 2022 kamu pengen apa, pengen dapat apa. Pertanyaan yang simpel itu ternyata memerlukan pemikiran yang dalam. Saya mulai mikir yang dalam, ini kalau saya nggarapnya asal-asalan pasti akan dipertanggungjawabkan. Akhirnya saya benar-benar mikir, saya flashback kebutuhan apa sih yang harus saya penuhi di tahun 2022. Saya tidak berangkat dari sebuah keinginan, tapi saya coba berangkat dari kebutuhan. Yang pertama, waktu itu saya merasa di usia saya yang semakin tua, mendekati usia 40 tahun, dan saya belum pernah sekalipun ke Tanah Suci. Maka itu menjadi sebuah kebutuhan saya, bahwa saya harus beribadah ke Tanah Suci secepatnya. Kemudian kebutuhan yang kedua, saya mulai butuh sebuah kendaraan roda 4 untuk silaturahmi dan mengantar orang tua ngaji. Itu yang saya tulis. Kemudian baru yang ketiga itu butuh merenovasi rumah. Kebutuhan 3 itu saya tulis sesuai prioritas, di mana prioritas utama saya adalah umroh, menunaikan ibadah di Tanah Suci. Lalu waktu itu pun kondisi keuangan saya juga dengan tahun 2018 ketika saya pertama kali diajak oleh teman-teman Ufuk, itu ya hampir sama. Tahun 2021 Desember itu tabungan saya juga tidak ada. Saya nggak punya tabungan sama sekali untuk memikirkan umroh. Jadi pada tahun 2021 Desember itu modal saya adalah niat. Modal saya adalah niat dan prioritas. Saya niatkan dan saya jadikan umroh itu sebagai prioritas hidup saya di tahun itu. Maka mulai Desember itu saya berdoa, karena kalau hitung-hitungan secara matematis, misalkan seluruh penghasilan saya itu digunakan untuk nabung untuk biaya umroh, mungkin 1 tahun bisa, tapi 1 tahun di Desember itu pun tidak dipakai untuk makan ya, dengan catatan penghasilannya tidak dipakai untuk makan. Kalau penghasilannya dipakai untuk makan berarti waktunya lebih lama lagi. Jadi saya berdoa memang yang di luar jangkauan saya. Saya memang berdoa apa yang memang di luar jangkauan saya. Bagi saya mungkin dengan penghasilan yang ada tahun 2022 itu untuk berangkat umroh, untuk punya kendaraan roda 4 itu akan sangat berat sekali. Maka ya senjata utama kita adalah berdoa. Desember itu saya mulai berdoa sungguh-sungguh serius, saya ingin umroh. Saya sampaikan kepada Allah, usia saya sudah semakin tua, saya belum pernah sekalipun mengunjungi rumahmu, saya ingin ke sana ya hanya untuk menautkan hati saya dengan Baitullah. Setiap hari itu di kantor saya selalu putar live streaming live Mekah, itu saya putar setiap hari. Tujuannya memang saya sekedar
afirmasi saja bahwa ada tujuan yang ingin saya capai di tahun 2022, yaitu umroh. Saya bekerja biasa saja dan terus berdoa. Dan di akhir Januari itu, kalau akhir Januari 2022 saya mulai berdoa itu tahun 2021 Desember, di tahun 2022 akhir Januari atau awal Februari itu jawaban dari doa itu cahayanya sudah nampak. Waktu itu tiba-tiba ada yang menawari saya untuk beli mobil lah, menawari saya untuk beli mobil simpel-simpel saja, yang penting bisa dipakai. Nah, saya tanya, itu uangnya dari mana? Saya kan tidak ada uang. Tapi orang itu juga beliau menyampaikan uangnya insya Allah ada, sekian, kamu tinggal cari aja mobilnya itu. Lalu saya mikir-mikir, ketika saya berdoa, yang saya prioritaskan adalah umroh. Saya ingin ke tanah suci dulu. Lalu saya beranikan diri untuk bilang ke orang itu, kalau seandainya dana itu tidak saya gunakan untuk beli mobil, tapi saya gunakan untuk umroh bersama istri, boleh tidak? Dan alhamdulillah beliau mengiyakan, malahan kalau memang mau dipakai untuk umroh. Akhirnya waktu itu langsung saya ngontak teman saya di Ubud. Saya ada uang sekian, kalau dipakai buat umroh 2 orang cukup atau tidak? Teman saya bilang oke, cukup. Akhirnya singkat waktu, begitu uang itu cair, langsung saya bawa ke Ufuk. Tidak ada satu lembar pun yang saya ambil, semua saya serahkan. Waktu itu perkiraan saya ketika itu paling cepat mungkin Ufuk siap untuk berangkat lagi di bulan Agustus 2022. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah berkehendak bahwa saya harus berangkat umroh bersama istri di akhir Ramadan 1443 Hijriah. Itu sebuah karunia yang luar biasa yang tidak pernah saya sangka sebelumnya, mendapat kesempatan berangkat umroh di tahun 2022 kemarin, bertepatan dengan Ramadan 1443 Hijriah, yang dimana modal saya hanya doa, niat dan doa. Sebuah karunia yang besar, yang dulu 3 tahun yang lalu saya berpikir bahwa umroh itu modal utamanya adalah biaya, harus ada dulu biayanya baru mau. Ternyata pikiran yang dulu itu saya keliru besar, salah besar. Ternyata modal utama saya berangkat di umroh Ramadan kemarin itu, modal utamanya ternyata bukan biaya, tetapi modal utamanya adalah niat yang sungguh-sungguh dan doa. Mungkin teman-teman bisa menyanggah, itu kan sebuah kebetulan belaka, dapat rezeki dadaan, istilahnya dapat hadiah lah. Oke, memang saat itu memang seperti dapat hadiah ya memang. Tapi kalau misalkan waktu itu saya tidak berdoa minta umroh, tidak memprioritaskan umroh sebagai prioritas utama saya,
itu amanahnya adalah hadiah itu untuk beli kendaraan roda 4, beli mobil. Kalau waktu itu saya tidak berdoa untuk umroh, tentu yang akan saya jalankan adalah saya akan beli mobil, karena mobil juga salah satu bagian dari prioritas saya. Tapi karena saya prioritaskan di doa utama saya adalah umroh, maka hadiah itu bisa saya gunakan untuk umroh. Yang saya dapat sepulang umroh itu luar biasa. Kalau menurut saya sangat luar biasa. Yang pertama, ya Allah itu tidak bisa ingkar janji. Allah itu tidak bisa belenjani, tidak akan belenjani, bahwa biaya yang kita keluarkan untuk umroh itu pasti diganti oleh Allah, bahkan lebih, gantinya itu lebih. Saya juga alhamdulillah merasakan sendiri, menyaksikan dan merasakan sendiri bagaimana Allah benar-benar merubah hidup saya, diri saya sebelum berangkat atau sesudah berangkat umroh, benar-benar dirubah dan dinaikkan, seperti di scale up oleh Allah. Salah satu doa saya waktu itu di depan Ka'bah, saya merasa bahwa umroh pertama ini saya belum puas. Saya ingin tahun depan itu dibawa ke sini lagi sama Allah. Yang paling ajaib, mungkin yang paling fenomenal dari seumur hidup yang pernah saya alami adalah Allah mengabulkan doa saya untuk bisa mengumrohkan orang tua. Sepulang umroh, saya merasakan sebuah perubahan dalam diri saya yang sangat signifikan dari berbagai hal, baik spiritual maupun keduniaan. Yang pertama, saya merasakan sebuah kerinduan yang sangat dalam untuk kembali lagi ke sana, ke Baitullah. Maka begitu saya pulang, beberapa waktu kemudian saya bikin kaos ini nih, kapan ke Mekah lagi. Nah, ini sebagai, saya hanya ingin mengingatkan diri sendiri bahwa hati ini rindu, jangan sampai hilang rindu itu. Maka saya buat dalam sebuah kaos, desain kaos ini, kapan ke Mekah lagi, sebagai salah satu pertanyaan yang harus saya jawab, kapan kamu akan ke Mekah lagi. Lalu karena saya rindu, saya ingin bisa membawa orang lain, orang-orang yang mencintai saya, mendukung dan sebagainya. Pada bulan Agustus 2022, setelah pertemuan reuni alumni umroh Ufuk Ramadan di Temanggung, saya mulai kretek lagi. Saya harus memberangkatkan ibu mertua saya untuk umroh di Ramadan 1444 Hijriah. Waktu itu saya berdoa, sama, kondisinya hampir sama, modal saya belum ada sama sekali.
untuk memberangkatkan ibu mertua bersama saya. Tentu kan modal saya waktu itu belum ada sama sekali. Saya doa lagi, saya berdoa. Kira-kira berdoanya, ya Allah, ibu mertua saya usianya sudah semakin sepuh. Beliau sudah mendaftar haji barusan, tapi keberangkatannya masih sangat lama. Di usianya yang sekarang, dia sudah semakin tua, beliau belum pernah sama sekali mengunjungi rumahmu. Ya Allah, mampukan saya untuk bisa mengumrohkan beliau di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Waktu itu saya berdoa seperti itu, kurang lebih redaksinya. Lalu besoknya saya bilang sama istri, kalau aku punya uang 80 juta sebelum Ramadan, maka ibumu saya ajak umroh, kamu saya tinggal di rumah. Itu kalimat saya. Lalu istri saya setuju. Kemudian besoknya lagi saya ketemu ibu kandung saya di Semarang. Saya sampaikan saya punya niat seperti itu. Kenapa ibu mertua saya yang ingin saya umrohkan? Karena ibu saya sudah haji, sudah Oktober itu juga umroh lagi. Nah, yang belum pernah ke tanah suci adalah ibu mertua saya. Maka saya memohon kepada Allah supaya saya bisa dimampukan untuk mengumrohkan beliau. Dan alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat bahwa di tahun masih di bulan yang sama Allah mengabulkan keinginan saya, hingga singkatnya bahwa saya dapat kerjaan yang nilainya cukup untuk mengajak ibu mertua saya umroh dalam waktu 1 bulan. Agustus saya berdoa, di Agustus itu pula selang seminggu Allah sudah kasih jawabannya. September itu alhamdulillah Allah sudah siapkan dananya. Dan seperti edisi sebelumnya, ketika dana itu sudah tersedia, ada di tangan saya, maka saya langsung berikan dana itu sesuai janji saya untuk memberangkatkan. Saya setorkan dana itu ke Ufuk langsung, tidak saya kurangi sama sekali, sebagai komitmen saya berdoa kepada Allah. Bagi saya itu sebuah miracle ya, keajaiban yang luar biasa. Bahkan teman-teman saya mungkin yang sering bertemu dengan saya bisa melihat sendiri bahwa apa yang saya terima setelah kepulangan saya di umroh pertama itu sungguh luar biasa. Jadi kalau saya akhirnya menganalisa dan mengambil kesimpulan bahwa ternyata umroh itu perkara prioritas. Seberapa kita memprioritaskan umroh dalam hidup ini, maka kita akan bisa meraihnya. Jadi kalau saya boleh berpesan kepada teman-teman, jadikan umroh itu sebagai kebutuhan dan prioritaskan umroh sebagai yang terdepan. Insya Allah dengan demikian Allah akan bisa lebih memudahkan langkah kita. Karena pada dasarnya sebenarnya kita ini mampu, kalau kita itu mau. Sependek pengetahuan saya dan sependek yang saya alami, umroh itu bukan soal biaya yang utama, tetapi
soal prioritas. Ketika kita memprioritaskan umroh sebagai prioritas utama, insya Allah segalanya akan lebih mudah. Sebagai contoh, ketika teman-teman memprioritaskan membangun rumah misalnya, itu ternyata teman-teman juga mampu kok, padahal biaya membangun rumah itu juga lebih tinggi daripada biaya umroh atau haji. Atau ketika teman-teman punya prioritas untuk membeli kendaraan roda 4, mobil lah, mau Fortuner atau Pajero misalnya, itu ternyata juga bisa kok, mampu gitu loh. Artinya ketika kita menjadikan itu sebagai prioritas, itu mungkin otak kita itu memerintahkan kepada seluruh anggota badan kita untuk bergerak ke arah itu. Ya, kalau teman punya cita-cita saya harus punya mobil, itu kan teman-teman kan bisa melihat sendiri bagaimana berjuang mati-matian untuk bisa beli mobil gitu. Umroh pun sebenarnya juga demikian. Cuman memang kadang kita itu untuk urusan dunia kita begitu berani sekali untuk berkorban, tetapi untuk urusan ibadah akhirat misalnya, itu kita masih berpikir 100 kali. Termasuk saya dulu juga demikian. Saya tak pernah memprioritaskan umroh, bahkan memikirkannya pun nggak berani tuh, karena saya sadar yang keliru, karena saya tak punya biaya waktu itu, tak punya uang. Jadi saya sadar diri tapi keliru, sadar diri yang keliru. Saya tidak berani meminta, berdoa kepada Allah untuk bisa umroh, karena merasa bahwa kebutuhan hari-hari saja masih belum beres. Bagaimana mungkin orang-orang yang kehidupan kebutuhan sehari-harinya belum beres itu pengen umroh. Dulu saya juga begitu, tapi setelah merasakan sendiri, ternyata pemikiran saya itu kesalahan besar yang sangat fatal. Artinya siapapun kita itu kok punya hak, kita punya hak menjadi tamu Allah, kita punya hak menjadi tamu Allah. Maka minta saja kan, kita berdoa saja, minta kepada Allah supaya dibawa oleh Allah ke Baitullah. Saya mikirnya gitu aja, sederhana, simple. Jadi kalau boleh berpesan kepada teman-teman, niatkan yang kuat, jadikan umroh sebagai skala prioritas teratas. Insya Allah dengan begitu jalannya akan lebih mudah. Kenapa harus menjadikan umroh sebagai skala prioritas? Atau kenapa teman-teman itu harus umroh lah gitu? Itu karena umroh itu merubah kok. Umroh itu merubah diri kita, meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita. Saya merasakan sendiri bahwa umroh itu merubah diri saya yang bukan apa-apa menjadi sesuatu yang lebih bernilai harganya. Kehidupan dunia saya lebih tenang setelah pulang umroh. Ibaratnya sebelum saya merasakan berangkat umroh itu, saya seolah-olah setiap hari itu mengejar dunia. Saya seolah-olah bekerja itu kayak mengejar dunia. Tapi setelah pulang umroh itu, saya merasa saya bekerja itu karena saya dikejar dunia sekarang. Seolah-olah memang dunia itu mengejar itu. Jadi kalau dulu itu bekerjanya itu mengejar dunia, kalau sekarang itu
bekerja karena dunia mengejar saya. Artinya kayak seolah-olah dunia itu mendatangi saya supaya saya bekerja. Kalau dulu itu bekerja mati-matian, saya mendatangi dunia untuk mengejar dunia, ya sekarang bekerja keras karena dunia itu datang. Dunia itu mendatangi saya, dunia mendatangi kita. Jadi misalnya orderan itu datang sendiri tanpa banyak ngiklan gitu ya. Ya kalau orderan datang kan kita harus bekerja. Itu seperti dunia itu datang ke saya, jadi saya jadi bekerja, harus bekerja. Jadi apapun nanti, ya percayalah, umrah itu merubah, umrah itu merubah dan luar biasa. Teman-teman akan bisa merasakan sendiri kalau nanti sudah berangkat dan sepulangnya pasti merasakan rindu lagi. Seperti saya ini rindu lagi. Sepulang umrah, saya sudah membuat sebuah tulisan yang saya abadikan lewat kaos ini. Kapan ke Mekah lagi? Ini kan sebuah, saya bertanya kepada diri saya sendiri bahwa jangan cuma sekali kamu ke sana, harus 2 kali dong, harus 3 kali, harus berkali-kali. Jadi ini bentuk kerinduan. Jadi kaos yang saya pakai ini ya sebagai sebuah bentuk kerinduan bahwa saya ingin kembali lagi ke tanah suci. Oke, penutup, untuk memotivasi teman-teman yang sudah punya niat untuk mengerjakan ibadah umrah, bahwa kamu itu selalu punya harapan. Bukankah Tuhanmu adalah yang menegakkan langit tanpa tiang dan menjadikan sesuatu yang tak ada menjadi ada, seperti kamu yang semula juga tak ada. Lantas kenapa berwajah masam, seolah tak ada lagi tempat untuk berharap? Pergilah, tundukkan wajahmu dalam sujud yang lama, dan di depanmu itu Tuhan yang memiliki segala kuasa. Bahkan hal yang orang bilang mustahil, bagi Allah itu hal biasa. Maka bangkitlah, dekati Tuhanmu. Kalau Allah sudah memihakmu, dunia bisa apa?